1414116 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Franky Wijaya Padang, NIM 189114110. Perkenalkan, nama saya Benadeta Ferarianti dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 221141004. Saya Emmanuel Dimas Abimantara dengan NIM 21142408. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Rahmayani dari Bimbingan dan Konseling dengan NIM 221114113. Halo, perkenalkan nama saya Alina Luda Pangelista dengan NIM 213114036. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fernandus Putra Pratama NIM 215314153. Desa Mancingan 11 terletak dekat dengan pesisir pantai, di mana desa ini memiliki masalah serius terkait dengan sampah. Desa ini tidak memiliki TPA atau tempat pembuangan akhir. Masyarakat sudah membicarakan kepada pemerintah, hanya saja pemerintah belum merealisasikannya. Nah, di desa ini memiliki satu tempat pembuangan sementara, tapi minimnya kesadaran oleh masyarakat terkait dengan sampah, TPS ini sering sekali tertumpuk oleh sampah dan tidak dikelola dengan baik. Kenapa kita memilih tempat tersebut? Karena ada beberapa teman dari kelompok kami, dari kelompok 5 itu sering berkunjung ke pantai Parangkusumo, sehingga kita termasuk teman-teman kita itu tergerak untuk mencoba mengobservasi dan mengadakan service learning di tempat tersebut, yaitu di pantai Parangkusumo. Ada beberapa fakta yang telah kita dapat setelah melakukan service learning tersebut. Ada beberapa yang kita tekankan dan kita menjadikan poin-poin tersebut. Misalnya seperti timbulan sampah yang lumayan tinggi, karena desa ini menghadapi peningkatan sampah akibat aktivitas pariwisata dan kurangnya tempat pembuangan akhir atau TPA yang memadai. Lalu yang kedua, ada kesadaran diri yang sangat rendah karena banyak warga yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat terancam. Sejalan dengan Universal Apostolic Preferences atau UAP. Keempat, yaitu Caring for Our Common Home. Dalam program ini, kami para mahasiswa diberikan pengetahuan mendalam tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik, yang tidak hanya berkontribusi pada kebersihan lingkungan, tapi juga menjaga kesehatan masyarakat. Melalui pelatihan praktis, mahasiswa belajar keterampilan dalam mengolah sampah, mengubahnya menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti kerajinan tangan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan kami para mahasiswa dan juga masyarakat sekitar, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak positif dari pengolahan sampah yang baik terhadap lingkungan. Selain itu, kami memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, terlebih karena tempat service learning kami berada di objek wisata, yaitu di sekitar Pantai Parangkusumo, yang terdapat banyak pengunjung maupun wisatawan mengenai potensi nilai ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diajak untuk menjaga lingkungan, tetapi juga diberdayakan untuk melihat sampah sebagai sumber daya yang berharga. Kegiatan ini mencerminkan komitmen kami untuk merawat rumah kita bersama, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kalau dari Mengajak para masyarakat, aku bayi bisa. Oke Kak, mungkin Kegiatan service learning yang dilaksanakan oleh kelompok 5 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sosialisasi, dan yang kedua itu ada penyebaran poster. Untuk sosialisasi, kami berfokus pada materi mengenai dampak dan pengolahan sampah, khususnya itu sampah anorganik atau sampah plastik, dengan audiensnya para pemuda. Kenapa para pemuda? Karena sebelumnya setelah kami melaksanakan observasi, kami mengetahui fakta bahwa para pemuda itu sudah pernah melakukan pengelolaan sampah, namun tiba-tiba terhenti. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk sosialisasi agar membangkitkan semangat atau niat mereka untuk melakukan pengolahan sampah lagi di kemudian hari. Selain itu juga kami memberitahukan informasi mengenai adanya butik daur ulang di kota Yogyakarta, tepatnya itu di Condong Catur, di mana mereka di butik daur ulang ini menerima berbagai jenis penyumbangan sampah, entah itu organik maupun anorganik. Lalu untuk penyebaran poster, kelompok menyebarkan atau menempel poster di dinding TPS, kemudian juga di rumah Bapak Akhir, Bapak Koordinator TPS, kemudian di warung-warung pinggir pantai. Lalu juga kami sebarkan atau kami berikan kepada para pemuda, karena para pemuda ini banyak yang bekerja sebagai tukang jeep, kemudian ada juga yang di warung, kemudian ada tukang parkir. Jadi nanti sekiranya mereka bisa menyampaikan ulang informasi ataupun sosialisasi yang telah kami sampaikan kepada mereka, itu mereka sampaikan ulang kepada para pengunjung. Lalu untuk tantangan apa yang dihadapi oleh kelompok 5 saat pelaksanaan service learning itu adalah jadwal, karena kita dari prodi berbeda-beda sehingga jadwal kita lumayan beragam. Upaya yang kita lakukan adalah kita coba untuk saling komunikasi sampai akhirnya kita dapat jadwal pasti untuk pelaksanaan service learningnya.
Kegiatan service learning yang kelompok kami lakukan berhasil mencapai tujuan yang telah kami tetapkan. Kami berhasil bersosialisasi dengan pemuda setempat dan menyebarkan informasi melalui poster. Dan kami menempelkannya di rumah-rumah warga, di warung, di jeep, dan juga di TPS. Meskipun di kegiatan ini kami mengalami beberapa hambatan, namun kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga kelompok kami. Dari program service learning yang telah dilakukan oleh kelompok kami kepada pemuda di Desa Mancingan ternyata memberikan dampak yang positif ataupun perubahan bagi masyarakat, seperti warung-warung yang ada di tepi pantai sekarang sudah menyediakan tempat sampah, di mana tempat sampah itu dibagi menjadi dua, tempat sampah untuk jenis non-organik maupun yang organik. Bukan hanya itu saja, pemuda yang bekerja sebagai pengemudi jeep juga memberikan himbauan kepada wisatawan yang datang. Jika mereka ingin membuang sampah, mungkin ditaruh di saku, tas, ataupun membuangnya di warung yang ada di pinggir pantai karena sudah disediakan tempat sampah. Menurut Mas tentang sosialisasi yang diberikan? Secara keseluruhan bagus sih Mas, sebenarnya itu kan pembuangan sampah tuh penting kan, terutama di tempat wisata kayak ini. Ya, kalau tempatnya kotor juga utama. Untuk refleksi setelah service learning, saya belajar banyak hal sekali. Saya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan itu sangat penting. Saya berharap semoga sampah yang berserakan di sekitar sini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan juga para pemuda yang ada di sini biar lebih bermanfaat lagi.